Tadi dikatakan bahwa di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Yunani ini beragama Yahudi? Tidakkah di Yunani tidak ada agama Yahudi? Pertanyaan ini penting untuk mendalami siapakah orang Yunani itu sebenarnya. Yang dikatakan di sini orang-orang Yunani secara etnis, ras, bukan melulu orang Yunani, tetapi terdiri dari berbagai bangsa. Hanya masalahnya adalah mereka telah mengenyam pendidikan dan budaya Yunani. Mengapa? Karena Yunani dari dulu sudah terkenal tentang pendidikan dan budayanya. Nah, maka dari itu tentu orang-orang yang dikatakan Yunani ini mengenal salah satunya tentang agama Yahudi. Sehingga ketika menjelang Paskah, mereka datang ke Yerusalem dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Terlebih kemudian, seperti yang tadi kita dengar bersama, mereka itu mulai bertanya-tanya tentang Yesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus, kepada Filipus. Lalu Filipus datang kepada Andreas, lalu berdua datang kepada Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Dan nantinya dalam sejarah dikatakan bahwa memang beberapa orang Yunani akhirnya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, ada apa sebenarnya? Saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem ini mendengar bagaimana Yesus itu yang mengobrak-abrik bait Allah dan menyuruh menghancurkan bait Allah itu, kemudian akan dibangunnya dalam 3 hari. Ini tentu menjadi skandalum. Nah, maka dari itu orang-orang Yunani ini mau bertemu Yesus, barangkali juga mau melihat Yesus itu orang yang bagaimana, kok sampai begitu. Nah, lalu juga di dalam sejarahnya dikatakan bahwa pengikut-pengikut agama Yahudi atau kemudian menjadi pengikut-pengikut Yesus, pertama-tama mereka akan melihat bagaimana kehidupan Yesus yang harus menderita, yang harus disalib itu. Mengapa? Bagi mereka orang Yunani yang berpendidikan Yunani pasti akan mengatakan bahwa alangkah bodohnya Yesus itu. Atau kemudian orang-orang yang mengakui Yesus itu sebagai sang juru selamat, kok nggak masuk akal. Itulah orang-orang Yunani. Maka dikatakan bagi orang-orang Yunani, Yesus itu atau salib itu menjadi suatu kebodohan. Beda dengan orang-orang Yahudi. Yesus yang mati di salib yang mengaku diri sebagai raja orang Yahudi, ini bukan kebodohan tetapi batu sandungan. Bagaimana Yesus yang menghujat Allah itu diyakini sebagai sang juru selamat. Nah, lalu bagaimana? Saudara saya terkasih, kalau kita melihat di dalam keluarga kita masing-masing, kita mempunyai anak-anak. Karena kita Katolik, maka anak-anak biasanya pada umumnya menjadi orang Katolik. Berarti Katolik keturunan atau warisan dari orang tua. Ini berbeda dengan orang-orang Katolik yang menjadi katekomen dewasa. Kemungkinan mereka bukan karena orang tua, tetapi karena sebab yang lain. Nah, lalu bagaimana? Kenyataan bahwa orang-orang yang mengenal Yesus bukan karena keturunan, kemungkinan besar
dengan seperti yang tadi saya katakan tentang orang-orang Yunani yang menjadi akhirnya pengikut Kristus. Mereka walaupun tanda tanya besar, seandainya mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, iman mereka akan lebih kuat dibandingkan dengan yang keturunan-keturunan itu. Nah, lalu kita bisa melihat sekarang bagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan merasa bahwa bangsanya itu menjadi bangsa pilihan Allah. Turun-temurun bangsa Yahudi itu tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Tapi bagaimana hidupnya? Dan itu yang dikecam oleh Yesus. Ternyata walaupun mereka itu keturunan Abraham, tetapi hidup mereka tidak seperti Bapak Abraham. Ya. Nah, dengan demikian saudara terkasih, kecaman Yesus terhadap orang-orang Yahudi jelas bahwa yang namanya keselamatan itu bukan dicapai karena soal keturunan, tetapi soal apakah orang itu sungguh-sungguh beriman atau tidak. Nah, kembali ke orang Yunani tadi. Kalau orang-orang Yunani itu akhirnya menjadi pengikut Yesus, benar-benar mereka sudah mempertimbangkan, bukan karena keluarga, bukan karena keturunan, tetapi sungguh-sungguh menurut budaya orang Yunani, mereka sungguh-sungguh dengan akal sehat, dengan pikiran yang matang, akhirnya bisa menerima bahwa Yesus itu sang juru selamat. Walaupun pada umumnya sebagian besar orang Yunani mengatakan salib Yesus itu suatu kebodohan. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudara terkasih, kita sebagai orang-orang beriman mungkin sudah sejak kecil dibaptis, mungkin ada dibaptis pada waktu dewasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghayati iman kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan dengan jelas bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini menunjukkan apa? Pertama-tama, Yesus harus mati. Untuk apa? Menghasilkan buah. Kematian Yesus dipandang sebagai apa? Inilah tugas perutusannya, di mana Yesus akhirnya dengan ketaatan yang total kepada yang mengutus Bapaknya, menjalankan itu semua. Berarti apa? Yesus sebagai manusia yang lahir di dunia ini, dia taat kepada Allah Bapaknya tanpa serep, ya. Dan sungguh secara total dia menyerahkan kehidupannya hanya di tangan Bapa. Dan hanya dengan cara ketaatan yang seperti itu, Yesus yang wafat tetapi kemudian dimuliakan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang beriman yang susah payah menjadi orang beriman dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh bertanya terhadap diri kita sendiri, apakah benar saya ini yakin bahwa kalau saya taat begini ini, saya akan menerima kemuliaan dari Allah? Artinya apa? Artinya apakah saya sungguh-sungguh akan selamat atau tidak? Mengapa ini dipertanyakan? Apalagi zaman sekarang, karena banyak sekali orang yang tidak percaya daripada percaya. Banyak sekali yang sering kita muncul umpamanya di medsos atau di media sosial atau di YouTube dan sebagainya, kelompok-kelompok yang anti Kristus, ya. Tentu kalau ini anti Kristus, apa yang dikatakan bukan kebenaran, karena kebenaran berasal dari Allah. Tetapi kalau anti Kristus itu dari dirinya yang tidak percaya akan Kristus. Sehingga saudara terkasih,
sadar akan kenyataan semacam itu, dalam kehidupan kita selalulah kita akan berhadapan dengan pilihan hidup. Pilihan hidup di mana kita apakah tetap akan menjadi pengikut Yesus atau kita akhirnya mencari tokoh lain yang akan kita ikuti. Mengapa demikian? Karena seringkali pada umumnya manusia itu melihat suatu kenyataan apa yang terjadi di dunia ini, tujuan hidupnya lebih dihayati hanya sebatas dunia ini. Apakah sungguh-sungguh sama dengan apa yang ingin saya capai? Entah itu kemuliaan duniawi, hidup makmur, ya, tanpa ribet, sungguh-sungguh kehidupan yang membahagiakan secara duniawi, atau yang namanya keselamatan yang bukan duniawi tetapi yang sungguh ilahi. Maka seringkali dirumuskan keselamatan jiwa-jiwa orang beriman, ya. Nah, kalau keselamatan jiwa-jiwa orang beriman bukan di dunia ini tetapi di alam sana. Nah, kalau kita sadar akan tujuan itu, sebenarnya tujuan ini pas nggak dengan apa yang ingin kita tuju? Kalau bukan atau tidak pas, berarti kita salah alamat. Tetapi kalau ini sungguh pas, maka apa yang diperintahkan oleh Yesus hendaknya kita ikuti. Nah, apa yang diperintahkan yang sebenarnya? Tadi jelas bahwa kita ditunjukkan pada sabda bahwa kita harus berani, dikatakan barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Berarti Yesus bicara tentang dua kehidupan. Kita mati di dunia ini demi iman, kita akan hidup jiwa kita demi iman kita itu secara kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Kita hidup di dunia ini, pertama-tama yang diharapkan bukan meniru Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang keliru. Kita itu harus meniru Kristus, bukan. Kita itu harus mengikuti Yesus. Meniru dengan mengikuti itu berbeda, ya. Kalau meniru segala sesuatu, gerak-gerik, kata dan sebagainya diikuti dan ditiru dalam kehidupannya, seolah-olah kita menjadi Yesus kecil. Tidak. Tetapi kita harus mengikuti. Nah, mengikuti bagaimana? Mengikuti perintahnya, apa yang disabdakan itulah yang harus kita lakukan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sehingga di sini kita disadarkan kehidupan kita yang mengikuti Yesus itu hendaknya harus melayani Allah dalam sesama. Dan ini pun akan diulang-ulang sampai nanti Kamis Putih malam akan ditunjukkan untuk apa melayani itu, mencuci kaki itu, ya. Dan itu menjadi penting supaya apa? Supaya kita benar-benar mengikuti Kristus, bukan sekedar mengikuti, tetapi melaksanakan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus itu sendiri, melayani, ya. Lalu yang kemudian adalah dikatakan bahwa aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya berkata sebagai guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah bicara dengan dia. Tetapi Yesus mengatakan suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Mereka mendengar seperti guntur. Yesus mendengar
tidak seperti guntur. Ada apa sebenarnya? Lalu Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara terkasih, dikatakan menarik semua orang, tidak dikatakan menarik semua orang Yahudi, tetapi semua orang di dunia ini. Itu yang dimaksudkan. Itu juga mengapa kemudian Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kiblatnya bukan lagi tempat, ya. Kalau agama tertentu mungkin tempat, kita bukan tempat. Yesus yang akan membangun bait Allah selama 3 hari 3 malam, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Bait yang baru tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus sendiri itu yang telah wafat dan bangkit serta mulia, di mana-mana kita bisa berdoa. Kiblat kita adalah Tuhan Yesus. Maka kalau kita melihat gereja-gereja kita dibangun ini, kiblatnya mana ya? Mungkin dulu awal-awalnya iya, di mana? Timur. Karena ada keyakinan orang Yahudi, Yesus itu akan datang kembali lewat pintu Yerusalem sebelah timur. Tapi kemudian kesadaran itu mulai berubah ketika kita itu menyembah Allah yang roh. Roh itu ada di mana-mana. Maka kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, ada di mana-mana, kiblat kita tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Maka dari itu saudara terkasih, mari dalam kehidupan ini, apalagi menjelang Paskah ini, kita mencoba melihat kembali iman kita itu sejauh mana. Benarkah kita itu berkiblat sungguh pada Yesus, atau kiblat kita itu ada di mana-mana dalam arti bukan Yesus? Dan semoga saudara terkasih sadar akan kenyataan itu. Hendaknya kita membangun sikap tobat. Seandainya dalam kehidupan ini kita seringkali justru berpaling dari Tuhan Yesus. Memang mengikuti Yesus itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Ada tuntutan-tuntutannya. Tetapi dengan keyakinan, kalau kita tidak mempertahankan nyawa di dunia ini demi iman, kita justru akan hidup secara kekal abadi di surga. Ini yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan ini. Maka apapun penderitaan kita, sama dengan Yesus, apapun yang ditanggung di salib itu, benar-benar kita bisa menanggungnya. Supaya apa? Seperti dikatakan di dalam kitab suci, kalau kita beriman sampai kesudahannya, dikatakan kita akan menemukan keselamatan itu. Amin.